Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian banyak yang berpikir bahwa bisnis PTBS ini adalah sama yang di luaran sana, yaitu cari-cari orang dan ini MLM. Betul sekali, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya satu saya akan sampaikan kepada teman-teman masalah MLM. MLM ini tidak ada masalah, ya. MLM itu tidak ada masalah. Cuman rata-rata oknumnya yang membuat masalah. Ya, jadi begini, saya akan memberikan analogi kepada teman-teman sekalian. Banyak orang yang mengatakan bahwa MLM itu haram. Haramnya dari mana? Haramnya dari sudut mana? Oke, kalau mereka mengatakan bahwa yang bekerja di bawah, yang atas dapat, itu biasanya bahasa klase seorang beberapa ustadz. Betul? Nah, namun saya akan jawab satu. Tiga analogi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah seorang ustadz, ya. Ketika yang mengatakan haram itu rata-rata orang ustadz, maka saya akan jawab seperti ini, ya. Ustadz itu ceramah dalam suatu wilayah, ya. Dan apakah ustadz ini yang mengundang masyarakat door to door ke rumah-rumah? Enggak. Apakah ustadz ini yang menyampaikan bahwa saya akan ceramah di situ dalam waktu tanggal sekian, jam sekian? Tidak. Terus yang menyebarkan siapa? Yang menyebarkan info tadi media, ya, terus panitia, ya, terus anggota. Mereka menyebarkan ke semua masyarakat yang ada di sekitar bahwa akan ada pengajian dengan ada kedatangan Ustadz A misalnya. Nah, jadi artinya apa? Yang bekerja siapa? Yang di bawah. Ya, orang-orang bekerja semua, mengundang pakai bensin, terus cari uang iuran untuk membuat makanan untuk acara pengajian tersebut. Nah, ending habis cerita, habis pengajian, siapa yang dapat duit? Ustadz. Yang diamplopin siapa? Ustadz. Apakah Ustadz bagi-bagi sama yang di bawah? Ini saya dapat 10 juta, saya kasih sama semuanya, termasuk yang datang hari ini saya kasih. Ada seperti itu? Tidak. Berarti yang kerja di bawah, yang dapatnya Ustadz. Artinya apa? Ustadz makan uang haram dong. Karena yang kerja bukan Ustadz. Ustadz cuma menyampaikan, ya, cuma memberikan dakwah. Yang kerja yang sampai ke bawah-bawah yang supaya berhasil acara tadi adalah panitia dan sebagainya. Berarti selama ini Ustadz makan haram dong? Tolong dijawab. Alibi semuanya ada alibi. Kita akan balas lagi alibinya. Nggak sampai nggak selesai. Cuman berpikir sederhana. Berarti yang bawah kerja untuk yang atas. Analogi yang kedua adalah seperti Honda. Honda adanya di mana? Honda adanya di Jepang. Nah, ketika si Ciro Honda berpikir bahwa orang Indonesia harus beli motor ke Jepang, itu sangat jauh sekali. Maka mereka berpikir bagaimana caranya membangun di Australia, Amerika, Asia, ya, Eropa dan sebagainya. Mereka membangun di 5 benua yang ada di dunia. Akhirnya Honda ada di mana-mana. Nah, kalau yang di Indonesia harus beli ke Asia atau masih ke Jepang, masih jauh. Akhirnya dibangunlah di Indonesia, ya, Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Nah, kalau contoh orang Jambi harus beli motor ke Jakarta, ya, itu sangat jauh. Maka dibangunlah di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Sumatera. Ya, jadi dibangun di 5 pulau di Indonesia ini. Nah, kalau ya yang di Sumatera ini metropolitannya ada di Medan, ya, orang yang ada di Jambi sangat jauh beli ke Medan. Akhirnya dibangun lagi lah di Medan, Jambi, Palembang, Lampung, Aceh, ya, Pekanbaru dan sebagainya. Nah, yang di Jambi, kalau orang Kerinci harus beli motor ke Jambi, itu membutuhkan waktu kurang lebih 10-12 jam. Sangat jauh. Akhirnya orang Jambi berpikir bagaimana bisa berkembang, dibangunlah Bangko, Bungo, Sarolangun, Tebo, Kerinci dan sebagainya. Nah, yang di Kerinci ada namanya daerahnya lebih jauh lagi. Ada namanya Lempur, ada namanya Pungut, ada namanya Kayu Aro. Akhirnya dibangun di Kayu Aro, di Pungut, di Lempur, Sulak dan sebagainya. Nah, bayangkan dari pelosok sampai ke Jepang itu namanya apa? Jaringan. Nah, artinya kita tetap membeli motornya kan? Tetap berbisnis kan? Tetap. Artinya apa? Apakah itu perusahaannya haram? Tidak. Karena memang konsepnya adalah penjualan secara jaringan. Kita lihat ini semuanya itu adalah jaringan. Jadi orang kaya itu membangun jaringan. Nah, kita ini, ya, hanya mengikuti cara orang kaya bekerja. Kalau kita mau buka dealer, kita nggak punya modal. Kalau kita mau buka showroom, kita nggak punya modal. Kalau kita mau jadi agen tunggal
produk Honda, kita nggak punya modal. Bagaimana dengan cara modal hanya 90 juta atau 80 juta, kita sudah mengikuti gaya orang kaya berbisnis. Bahkan dengan angka 2.700.000 kita udah bisa berbisnis seperti orang kaya. Hanya itu sebenarnya. Tidak ada perbedaan. Namun banyak oknum rata-rata di lapangan yang melebih-lebihkan. Hanya itu saja. Jadi MLM itu mudaratnya juga banyak. Salah satunya ya melebih-lebihkan, mengiming-imingkan, ya terjadi banyak sekali perselingkuhan dan sebagainya. Itu negatifnya. Namun makanya kami di Laskar PTBS ini punya konsep yang sedikit berbeda dengan yang lain. Ya, kami punya konsep dan segera hubungi orang yang mengundang Anda yang menyebarkan video ini. Bagaimana jumpa duduk langsung, ngopi bareng. Di situ kami akan bedah semuanya. Kenapa kami berbeda sama yang lain? Nah, teman-teman sekalian, analogi yang ketiga yang saya akan sampaikan dari kepala sekolah, ya, terus wakil kepala sekolah, bendahara, sekretaris, ya, guru-guru, nah, staf, TU dan sebagainya, bahkan terakhir ada di office boy, ya, itu semuanya yang paling kerja keras adalah office boy. Harus ngepel, harus nyapu, harus ngelap kaca, segala macam. Namun yang banyak uangnya adalah kepala sekolah. Berarti haram dong kepala sekolah ngambil uangnya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kerja orang bawah kerja untuk atas, atas injak bawah, itu di mana-mana. Termasuk Anda bekerja saat ini. Ya, Anda bekerja saat ini, Anda pahami bahwa atas injak bawah. Ya, artinya teman-teman sekalian, kalau teman-teman nggak mau atas injak bawah, Anda harus berbisnis, produknya bikin sendiri, jual sendiri, ide sendiri, itulah atas tidak injak bawah. Namun Anda tetap akan injak karyawan Anda. Jadi tidak bisa kita menghindari yang namanya konsep atas injak bawah. Kita nggak bisa menghindari. Namun kalau kita menzolimi orang, itu yang baru yang namanya haram. Anda memanfaatkan orang, uang orang Anda ambil, tidak Anda tidak Anda kembalikan, ya. Itu yang namanya haram. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana caranya membangun bisnis ini dengan benar? Segera sekali lagi hubungi orang yang mengundang atau menyebarkan video ini ke Anda, karena mereka peduli sekali. Jadi teman-teman sekalian, ya, kenapa bisnis PTBS ini berbeda sama yang lain? Jawabannya di video berikutnya. Namun kalau mau lebih lanjut lagi, silakan hubungi orang yang menyebarkan video ini. Oke teman-teman sekalian, ya, alasan kita kenapa bergabung di PTBS, karena punya konsep yang berbeda sama yang lain. Mirip seperti konvensional, namun kita membangun seperti direct selling. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.